20% pemilih PDIP memilih Prabowo Gibran. Hampir setengah pemilih Demokrat pilih Anies Imin. Dan hanya 23% pemilih P3 yang pilih Ganjar Mahfud. Apakah ini fenomena koalisi itu hanya transaksional kepentingan elit partai atau memang konsolidasi partai itu memang bapuk? Apapun alasannya, yang jelas suara semua koalisi partai ambiar nggak jelas. Assalamualaikum kawan, ketemu lagi dengan saya, Mas Warto, peracik kopi di Warkop Bicara. Di sini, sambil ngopi, kami membahas apa saja yang kurang penting dan nggak bikin pusing. Tapi jangan salah, banyak pembicaraan di Warkop Bicara dari asal bicara ternyata bisa menjadi nyata. Elit partai di pusat boleh koar-koar mendukung capresnya, tapi kader di daerah cari aman sendiri. Jangankan mengkampanyekan capresnya, baliho calegnya pun hanya dipasang kecil foto capresnya. Bagi kader dan caleg di daerah nggak penting siapa presidennya, yang penting mereka bisa masuk parlemen. Terus di mana loyalitas? Tidak ada loyalitas lah, wong di tiap pemilu saja mereka bisa ganti partai. Kok tanya loyalitas? Nggak ada itu barang. Sebagai contoh, kita kembali ke pemilu 2019. Kita tahu bahwa Jokowi dan PDIP memenangkan Pilpres dan Pileg dengan suara cukup meyakinkan. Jokowi bisa unggul 10% di atas Prabowo, sedangkan PDIP unggul jauh dari saingan terberatnya, Gerindra. Koalisi Jokowi saat itu banyak partai seperti Nasdem, PKB, Golkar, dan P3. Semua partai koalisi Jokowi mengaku bekerja keras memenangkan Jokowi. Tapi ternyata itu hanya janji mulut manis saja, kenyataan tidak begitu. Elit partai di pusat bisa jadi mengklaim mendukung penuh Jokowi, tapi bagi kader dan pengurus di daerah, Jokowi menang itu urusan belakang. Yang terpenting mereka bisa masuk ke dewan. Anda mau bukti? Suara Jokowi saat itu 55%, sedangkan total perolehan suara partai pendukung lebih dari 62%. Suara Jokowi di bawah suara partai koalisinya. Kalau kita lihat per provinsi dan kita bandingkan suara masing-masing, partai koalisi dengan suara Jokowi, akan terlihat partai apa yang tidak memberikan dukungan maksimal pada Jokowi. Hanya PDIP yang berhasil memenangkan Jokowi di hampir semua provinsi yang PDIP punya suara besar. Hanya di Banten, di mana PDIP suara besar, namun Jokowi kalah. Kalau kita lihat partai lain akan terlihat carut-marut. Di Aceh, Golkar, PKB, Nasdem, dan P3 punya suara besar, namun suara Jokowi cuma 14%. Demikian juga di Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, di mana suara Golkar, Nasdem, dan P3 lebih besar dari indeks nasional, tapi suara Jokowi kalah telak. Nasdem punya suara besar di 21 provinsi, tapi Jokowi hanya menang di 14 provinsi. Golkar lebih parah, di mana suara Golkar besar di 20 provinsi, tapi Jokowi hanya menang di 8 provinsi dari 20 provinsi tersebut. Apabila Golkar memang menyerap aspirasi dari daerah, maka seharusnya Golkar mendukung Prabowo, bukan Jokowi. Dan kalau kami jadi Jokowi, kami tidak akan kasih jatah menteri banyak ke Golkar, karena di wilayah kekuasaannya saja tidak bisa memenangkan kami. Jadi sudah jelas ya, koalisi ini hanya bentuk hitungan transaksional saja. Dan ini terjadi di semua paslon. Jadi jangan harap ada paslon yang tidak oligarki. Semua pasti oligarki karena dukungan bersifat transaksional. Tidak ada yang namanya dukungan berdasar aspirasi, apalagi berdasarkan ideologi. Ideologi itu cuma tertulis di visi misi dan ADART partai saja. Anda mau tahu kelanjutannya? Tolong subscribe dulu Warkop Bicara dan tekan tombol lonceng agar Anda bisa terus mendapat update cerita dari kami. Bagaimana dengan Pilpres 2024 ini? Ya sama saja pastinya, malah lebih parah. Partai-partai kader yang militan seperti PDIP dan PKS, suara pemilihnya nggak solid. Begitu juga Nasdem yang pelopor deklarasi Capres Anies Baswedan dipastikan nggak solid. Suara pemilih dipastikan lebih amburadul dan tidak sejalan antara pilihan partai dengan pilihan capresnya. Tanda-tandanya sudah sangat jelas. Pada Pilpres kali ini, banyak kader, pendukung, dan simpatisan partai yang terang-terangan mendukung capres yang diusung koalisi partai lain. Begitu juga dengan hasil survei pemilih partai dan capres, seperti yang dilansir LSI Denny JA, menunjukkan hanya pemilih Gerindra yang solid mendukung Prabowo Gibran.
hampir 90% pemilih Gerindra mendukung Prabowo Gibran. Sedangkan PDIP yang mendukung petugas partainya, Ganjar Pranowo, maju sebagai capres, hanya 76% pemilih PDIP yang memilih Ganjar Mahfud. Sisanya hampir 20% mendukung Prabowo Gibran. Demikian juga dengan Nasdem dan PKS, mengusung Anies Muhaimin sebagai capres, namun 24% pemilih Nasdem dan hampir 20% pemilih PKS memilih Prabowo Gibran. Sedangkan pemilih Golkar dan PAN hanya sekitar 70% yang memilih Prabowo Gibran. Sisanya terpecah suaranya ke kedua paslon lainnya. Kelima partai ini masih bisa dibilang lumayan solid, karena pemilih yang lari memilih capres lain masih di bawah 30% pemilih partai. Terus partai lain gimana? Yang pasti ambyar. Jangan berharap banyak pada pemilih partai-partai ini. Pemilih PKB hanya 45% memilih Anies Imin, sedangkan 37% memilih Prabowo Gibran. Pemilih Demokrat hanya 47% yang pilih Prabowo Gibran, sisanya 40% pilih Anies Imin. Dan yang paling membagongkan, pemilih P3 hanya 23% yang memilih Ganjar Mahfud. Jadi sudah jelas ya, koalisi di elit partai itu tidak mencerminkan aspirasi di daerah maupun suara akar rumput. Tahukah Anda kenapa bisa seperti itu? Baik, akan kami lanjutkan. Tapi tolong buat kami lebih semangat mengabarkan cerita ini dengan subscribe Warkop Bicara dan tekan tombol lonceng. Selain faktor transaksional, penyebab ambyarnya suara pemilih ini juga karena dua faktor lain. Ada faktor persaingan sengit di provinsi yang suaranya diperebutkan 2 atau 3 paslon. Misalnya di Jawa Barat dan Banten yang secara tradisional merupakan wilayah yang dikuasai Prabowo. Namun karena PKS besar di sana, maka suara Jawa Barat terpecah antara Anies dan Prabowo. Jawa Tengah selama ini adalah kandang PDIP, namun saat ini terpecah mendukung Ganjar dengan Gibran. Jawa Timur yang secara tradisional kuat PDIP dan PKB-nya saat ini terpecah karena ada faktor SBY dan Khofifah yang mendukung Prabowo. Contoh lain adalah Bali dan Sulawesi Utara yang merupakan basis PDIP yang mencalonkan Ganjar, saat ini suara terpecah sebagian ke Prabowo. Kedua faktor tersebut juga terkait dengan faktor terakhir, yaitu faktor Jokowi. Seperti kita tahu, pendukung Jokowi terbagi menjadi yang loyal pada PDIP dan yang non-PDIP. Di PDIP sendiri terbagi menjadi faksi pengikut Jokowi dan faksi loyalis Megawati. Hal ini sudah dijelaskan di video kami yang berjudul Pecah Kongsi PDIP dengan Jokowi. Silakan ditonton untuk lebih jelasnya. Koalisi Jokowi juga tidak berani untuk keluar dari kabinet, meskipun saat ini mendukung paslon yang berbeda dengan Jokowi. Partai-partai koalisi ini tidak berani dengan tegas untuk keluar dari kabinet, meskipun elit partai ataupun akar rumputnya jelas mendukung Anies atau Ganjar. Untuk lebih jelas, silakan tonton video kami tentang ini dengan judul Semua Capres dan Cawapres Orangnya Jokowi. Kondisi menjelang Pilpres saat ini, bila dilihat dari hasil survei Januari, menunjukkan suara Prabowo Gibran sudah hampir 50%. Sedangkan Anies Imin dan Ganjar Mahfud masih berada di sekitar 25%. Dengan terus menguatnya suara Prabowo Gibran, muncul wacana koalisi dari paslon Anies dengan Ganjar. Beredar informasi kedua paslon tersebut menjajaki kerjasama untuk menyerang pasangan Prabowo dan membuka wacana nanti di putaran kedua mereka berkoalisi. Kami sebenarnya pingin ketawa dengan rumor tersebut. Kenapa? Kami bahas ya kawan. Pertama, di tingkat elit, kubu Anies ada PKS, yang merupakan partai konservatif Islam yang terinspirasi dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. PKS belum pernah berkoalisi dengan PDIP dan pasti tidak nyaman dalam satu biduk perjuangan dengan kaum nasionalis seperti Megawati, Sabam Sirait, dan Eros Jarot. Selain itu di kubu Anies ada Amin Rais, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Bakhtiar Nasir, dan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Sangat sulit membayangkan Megawati yang nasionalis bisa berada di antara kelompok Islam garis kanan seperti Amin Rais dan para ustadz tersebut. Kemudian kedua, di akar rumput, apakah Anda bisa membayangkan
Simpatisan PDIP yang nasionalis dan beragama secara inklusif dan kultural bersanding dengan simpatisan PKS yang memahami agama secara literal, tekstual, dan eksklusif. Apakah Anda pernah berpikir bahwa kelompok pemuda abangan bisa berada dalam lapangan yang sama dengan Akhi dan Ukhti? Apakah PKS dan PDIP yang selama ini berada di kutub paling kiri dan paling kanan bersedia membuang ideologinya hanya untuk berkoalisi? Kalau benar terjadi, maka partai politik tidak perlu punya ideologi yang suci, karena semua hanya kepentingan meraih kekuasaan. Apabila benar dipaksakan berkoalisi, maka akan semakin carut-marut, suara pemilih semakin tidak kongruen dengan dukungan elit partai. Yang artinya koalisi ini masuk angin, berdarah-darah di elit dan melempem di akar rumput. Faktor ketiga, sebelum berkoalisi di putaran kedua, bila ada, kubu Anies dan Ganjar ini harus bersaing dulu untuk bisa masuk ke putaran kedua. Bagi kubu Anies ini lebih mudah karena dengan terus menyerang Jokowi dan Prabowo, harapan mereka bisa mengambil pemilih Prabowo yang kurang esrek dengan pemerintah. Ya meskipun pemilih seperti ini yang tersisa di kubu Prabowo tinggal sedikit karena sejak awal pemilih yang tidak puas pada pemerintah sudah mendukung Anies. Sedangkan bagi kubu Ganjar, posisi dilematis. Bila mencitrakan penerus Jokowi, sudah bisa dibilang terlambat. Karena sudah terpatri di pemilih bahwa penerus Jokowi itu Prabowo, sebab ada Gibran di situ. Apabila pakai strategi menyerang Jokowi dan Prabowo, maka semakin habis pemilih Ganjar yang non-PDIP. Dan dengan menyerang pemerintah, mereka seakan mengkonfirmasi bahwa perjuangan perubahan di kubu Anies ini benar dan suara akan menguat di Anies. Sebenarnya, bagi kubu Ganjar ada tagline percepatan dan Indonesia unggul yang berbeda dengan tagline keberlanjutan Indonesia maju milik Prabowo. Namun, sekilas akan mirip dan yang memahami perbedaannya hanya segelintir pemilih, yang berarti sulit juga mengangkat suaranya. Dan terakhir keempat adalah rasionalitas dan kedekatan emosional antar elit. Bila kubu Anies yang lolos ke putaran kedua, maka Megawati yang secara tradisi lebih dekat ke Prabowo mungkin akan membawa PDIP masuk ke koalisi Prabowo. Namun faktor Jokowi yang dianggap pengkhianat partai dan adanya SBY di koalisi tersebut akan sedikit mempersulit prosesnya. Tapi pilihan koalisi dengan Prabowo akan lebih bisa diterima elit dan kader PDIP dibandingkan koalisi dengan Anies. Sedangkan Pitra yang merupakan pendukung Jokowi sejak lama pasti masuk ke koalisi Prabowo. Bila kubu Ganjar yang lolos ke putaran kedua mendampingi Prabowo Gibran, maka Surya Paloh akan lebih nyaman dengan Prabowo dan Jokowi dibandingkan dengan Megawati. Muhaimin akan kembali ke koalisi sebelumnya bersama Prabowo. Demikian juga PKS akan lebih nyaman dengan Prabowo yang pernah mereka dukung di 2 pilpres sebelumnya. Dengan 2 skenario ini sudah jelas bahwa kemungkinan besar pemenang pilpres apabila berjalan 2 putaran adalah pasangan Prabowo-Gibran, sesuai juga dengan hasil survei sampai per Januari ini. SBY sebenarnya kurang nyaman dengan Surya Paloh dan Megawati, namun bertahan di koalisi Prabowo jelas lebih baik dibandingkan dengan masuk ke koalisi Anies ataupun koalisi Ganjar. Demokrat tidak dalam posisi tawar yang kuat di koalisi Prabowo. Sebenarnya disayangkan pasangan Anies AHY gagal disepakati. Padahal kalau jadi, bisa bagus ini barang. Pasti lebih solid dan menggigit dibanding Anies Imin. Walaupun secara perolehan suara mungkin kurang lebih sama dengan Anies Imin. Anies dan koalisi perubahan bisa lebih kuat roh oposisinya bila ada Demokrat. Di akar rumput juga tampak pemilih Demokrat hampir setengahnya memilih Anies. Tapi kepandaian Jokowi membaca arah politik mengandaskan tercipatnya duet tersebut. Riuhnya pergerakan elit politik dan segala spekulasi koalisinya tidak berbanding lurus dengan suara akar rumput. Memilih presiden dan wakil presiden adalah memilih personal, bukan memilih partai. Jadi mau sengotot apapun elit partai menggoyang kanan kiri, rakyat sudah punya pilihannya masing-masing. Bagaimana menurut Anda? Setuju dengan pendapat saya atau Anda punya pendapat yang lain? Tolong tulis komentar Anda di bawah.
Kalau cerita kami menurut Anda berguna dan Anda suka dengan cerita kami, monggo tekan tombol jempol ke atas dan bagikan ke kawan-kawan Anda. Sampun cukup cerita kami dan sampai jumpa. Wassalam.